Ada 32 kata nur dan an-nur. Jadi kata cahaya itu an-nur atau nurun. Jadi kalau dalam bentuk isim ma'rifah an-nur, kalau dalam bentuk isim nakirah itu nurun. Ada 32 kata muncul di 23 ayat. Di dalam surah An-Nur sendiri itu ada 7 kata cahaya. 5 di dalam surah ke-35, 2 di dalam surah ke-40. Begitu. Ya. Nah, ini data-data yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah Fatir ayat 20 yang merupakan kelanjutan dari ayat 19 disebutkan wa ma yastawil a'ma wal basir walal zulumatu wan nur, dan tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Jadi di sini ditegaskan yang sebenarnya kita tahu bahwa tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Tentu orang yang buta itu tidak bisa melihat seperti halnya kita bisa saat ini melihat sekitar, ya, di dalam masjid, kemudian di luar masjid ada cahaya, ada kegelapan, ya. Di dalam masjid ini ada beberapa lampu, ya, ada objek-objek yang lain, kipas angin, sajadah, dan lain-lain itu kita bisa melihat. Sedangkan orang buta itu tidak bisa. Nah, ini disebutkan dan kemudian dilanjutkan waladzulumatu walan nur. Demikian juga tidak sama kegelapan dan cahaya. Jadi di sini kegelapan. Gelap itu sebenarnya substansinya sama, yaitu nur, cahaya. Gelap itu terjadi karena tidak ada cahaya, begitu. Nah, kehadiran cahaya menyebabkan kegelapan itu sirna kemudian menjadi terang benderang. Nah, ini surah Fatir ayat 20. Ya. Yang menarik di dalam surah An-Nur sendiri ayat 35, ya. Allah mengidentifikasi diri, seolah-olah Allah mengidentifikasi dirinya dengan cahaya, dengan menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, ini pengambilan redaksi yang cukup menarik. Mengapa misalkan Allah tidak menggunakan istilah Allahu ma'ul haya. Allah itu adalah air kehidupan. Kita tahu masyarakat Jawa yang di sana punya budaya wayang itu menyebutkan bahwa tirto amerto, air kehidupan. Bahkan kita tahu
di dalam sejarah pemikiran di ayat yang lain juga disebutkan bahwa kehidupan berasal dari air. Kemudian pemikir pertama Yunani Thales ya menyebutkan bahwa realitas dari alam ini adalah air. Airlah penyusun dasar dari objek-objek di alam semesta ini. Karena dari air mengeras menjadi es, menjadi tanah, menjadi batu, kemudian menguap menjadi uap, menjadi udara, dan kemudian menjadi api. Ya. Sebelum kemudian ya berkembang. Ya. Nah, gagasan awalnya seperti itu. Tapi Al-Quran lebih memilih identifikasi cahaya langit, dan langitnya pun disebutkan dalam bentuk jamak as-samawat, bukan nurus sama. Jadi cahaya alam semesta itu sendiri. Karena dalam kajian kita terdahulu, struktur jagat raya kita itu adalah bumi, kemudian banyak langit, dan bainahuma, yang diantara keduanya. Nah, lengkapnya redaksinya menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ayatnya cukup panjang dengan 5 kata cahaya di dalamnya, dibuka dengan ungkapan Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi, dan permulaan cahayanya seperti miskat fiha misbah, yang di dalamnya adalah ada pelita ya, itu. Dan kemudian ada ungkapan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, cahaya di atas cahaya, dan Allah memberi petunjuk dengan cahayanya itu kepada siapapun yang dikehendaki ya. Nah, karena lanjutan dari nurun ala nurin tadi, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberi petunjuk ya dengan cahayanya kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Maka penafsiran nurun ala nurin ini yang kita tahu didominasi dengan pemahaman bahwa cahaya di situ adalah petunjuk. Ya. Dan nurun ala nurin, petunjuk cahaya di atas cahaya itu menggambarkan tingkat-tingkat petunjuk yang diterima oleh seseorang. Ya. Jadi petunjuk pun, hidayah pun itu bertingkat-tingkat begitu. Ya. Nah, ini pemahaman yang spiritual. Nah, nurun ala nurin, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa saat ini karena kita bisa melihat, maka ruangan di dalam masjid ini menjadi terang. Meskipun bisa lebih terang lagi kalau lampu diperbanyak atau dayanya diperbesar, begitu ya. Nah, jadi nurun di sini adalah cahaya yang jika saklar di dalam masjid ini kemudian dipencet, maka ruangan ini menjadi gelap.
Nah, itulah nurun. Nah, dalam perspektif ini ya, gimana nurun ala nurin itu? Nah, kemudian di ayat-ayat yang lain disebutkan wa yuhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur biidzni. Jadi Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya dengan izinnya. Nah, ayat yang serupa ini diulang-ulang. An akhrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur. Liyuhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Yang dalam catatan disebutkan bahwa Ibu kita Kartini ya ketika menulis terbitlah habis gelap terbitlah terang ya, itu diinspirasi oleh ayat-ayat ini begitu ya. Nah, jadi beliau adalah muslimah yang ngaji kepada seorang kiai, tapi latar belakang ininya yang praktis tidak pernah diungkap. Bahwa gagasan ini sebenarnya bersumber dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memang secara eksplisit ya, beberapa ayat itu menyebutkan ya dengan redaksi yang serupa seperti wa yuhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Liyuhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Ya. An ahrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur. Itu ya. Ini. Jadi ayat-ayat yang diulang yang menyebutkan dikeluarkan mereka, kalian, kaummu dari kegelapan menuju cahaya, gitu ya. Nah, itu. Demikian juga di dalam surah Al-A'raf, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan kalian mengikuti cahaya yang diturunkan ya padanya, bersamanya, begitu. Nah, ini cahaya ya. Dan cahaya memberikan banyak fenomena. Yang pertama, kalau kita punya gelas ya, gelas itu kita isi air, kemudian kita masukkan sedotan ya, kita masukkan sedotan gitu. Jadi ada bagian sedotan yang masuk ke air, ada sedotan yang tidak. Nah, maka kemudian sedotan itu akan tampak patah, gitu, tampak tidak lurus. Padahal mestinya lurus, tapi menjadi tampak di permukaan itu kemudian berbelok. Nah, di laptop saya ya, kalau misalkan bisa tampil di situ. Demikian juga dengan posisi ikan. Kalau kita melihat di kolam begitu, ya. Yang kita lihat itu seperti lurus, tapi sebenarnya posisinya itu posisi yang sesungguhnya ya, itu lebih dalam dari apa yang kita lihat. Karena apa? Karena posisi sesungguhnya kemudian dibelokkan. Itu karena adanya perubahan medium. Ya, perubahan medium itu yang dipantulkan dari ikan, medium air, kemudian medium udara. Demikian juga kalau kita melihat bulan atau ketika awal bulan ya, Ramadan, akhir Sya'ban mau masuk Ramadan, akhir Ramadan mau masuk Syawal, akhir Dzulqa'dah mau masuk Dzulhijjah. Ketika orang mau melihat hilal begitu, itu dihitung ya. Jadi ada posisi ketinggian yang hakiki ya, ada yang ketinggian mar'i begitu ya. Ini ada perbedaan. Artinya kalau hakiki itu yang sesungguhnya, kalau yang mar'i itu yang
penglihatan kita gitu. Karena apa? Karena ada faktor atmosfer, ketebalan udara yang berbeda. Itu menyebabkan pergerakan cahaya itu tidak sepenuhnya lurus, tapi dibelokkan, begitu nggih. Jadi lintasan cahaya itu dibelokkan oleh ketebalan udara, atmosfer itu. Nah itu, nggih. Nah demikian juga kalau kita menggunakan ini sekarang ini ya, sarung kita angkat dan kemudian kita arahkan ke lampu-lampu itu, ya, ke salah satu lampu, maka kita akan melihat pola terang gelap di sarung kita itu. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai pengajian cari lampu, kemudian sarungnya tutupkan kepala kita, begitu ya, mata kita, kemudian arahkan ke lampu, nanti akan ada pola terang gelap. Ya, pola terang gelap. Nah, di gambar ini saya juga perlihatkan pola terang gelap. Oke, itu adanya yang namanya pola difraksi. Yang menarik jamaah, ya, cahaya ini berangkat dari fenomena yang sangat sederhana dulunya, ya, dan itu menurut catatan, ya, diamati oleh pemikir awal Yunani yang namanya Thales, ya, di kota Malta, di pulau kecil di selatan Yunani sana, ya, gitu. Jadi dia melihat batu ambar gitu, batu ambar, ya, kalau digosok-gosok, kemudian didekatkan pada rambut, ya, dekat pada kulit kita, kemudian didekatkan rambut, maka rambut kita itu akan berdiri, jegrik begitu. Kalau kita sekarang punya sisir, ya bisa dicoba sisiran gitu, lalu cari potongan kertas, dipotong-potong kecil, jadi seperti di laptop saya sebenarnya saya perlihatkan. Maka kertas-kertas itu kemudian akan pencolotan, ya, itu ditarik oleh plastik itu. Jadi kalau kita punya mistar plastik, gosok-gosokkan, kemudian ikatkan kertas, itu akan ditarik, ya. Nah, jadi itu batu ambar yang dulu diamati oleh Thales. Nah, batu ambar itu bahasa Yunaninya itu adalah elektron, gitu loh. Jadi kita tahunya sekarang elektron itu adalah bagian dari atom yang menyebabkan arus listrik. Listrik itu sendiri dari elektron. Sebenarnya istilah awalnya itu dari batu ambar Yunani, ya, diamati oleh orang Yunani abad ke-7 sebelum Masehi, begitu, ya. Itu pertama kali fenomena objek yang ditarik oleh objek lain, ya. Kalau dalam konteks sekarang itu disebut listrik statik, gitu nggih. Itu sejarahnya. Nah, kemudian, ya, objek yang lain itu adalah besi oksida yang bisa menarik logam yang lain, ya, yang kemudian disebut magnet. Nah, menariknya kalau elektron tadi itu dari nama batu ambarnya, ya, sedangkan magnet itu berasal dari tempat atau nama kota yang besi itu ditemukan pertama kali oleh orang yang sama, Thales, yaitu kota Magnesia. Jadi kalau tadi itu objeknya, sekarang daerahnya, gitu ya. Ya mungkin karena waktu itu belum ada konvensi bahwa nama ini harus mengikuti objeknya atau asalnya, jadi kesannya suka-suka gitu. Dan memang Magnesia cukup untuk nama memang bagus ya, Magnesia jadi magnet begitu. Kalau disebut objeknya, bendanya nanti apa gitu ya. Nah ini, ya. Jadi di gambar ini saya tampilkan serbuk besi yang ada di dalam botol lalu didekatkan magnet. Maka serbuk besi itu kemudian bisa naik, ngumpul. Tapi begitu magnetnya dijauhkan, dia akan jatuh lagi ke dasar botol, ya. Ini di video yang
saya siapkan, sebenarnya begitu. Nah, ini fenomena yang terpisah, listrik dan magnet. Ada objeknya, ada bendanya, konkret bendanya, ya. Nah, ini kemudian bukan libur, tidak diamati sampai beberapa abad kemudian, di abad 16-17, ya, di era Ratu Elizabeth. Dokter kerajaan itu kemudian juga hobi ngotak-ngatik objek seperti ini, lalu tuh pengamatan dilakukan lagi, ya. Dokter Gilbert, tuh. Bukan Ratu Elizabeth yang baru meninggal, ya, tapi Ratu Elizabeth yang di awal-awal di abad 16-17 itu. Ini dimulai lagi. Nah, kemudian penelitian mulai lagi, ya. Nah, ternyata kalau batang magnet dilewatkan pada kumparan, kawat kumparan yang dihubungkan dengan ampermeter, lalu bola lampu, itu ternyata bola lampunya bisa nyala, gitu, ya. Nah, itu artinya bahwa medan magnet ini bisa menimbulkan arus listrik. Artinya ternyata listrik dan magnet itu ada hubungannya, begitu kira-kira, ya. Itu. Karena kita tahu kalau inilah nyala gitu, atau apa namanya itu, balon kecil, ya, itu nyala kalau kita sambungkan dengan baterai, kan gitu, ya, sehingga kemudian ada arus listrik. Tapi ini enggak. Jadi kalau kita punya batang magnet, ada kumparan didekat-dekatkan, ini kabelnya disambungkan dengan lampu gitu, ya, kecil itu, lampu stolop, lalu dengan ampermeter, ini akan ada arus. Nah, sebaliknya, ya, kalau kita punya kumparan, lalu kita beri paku, di dalam kumparan itu masukkan paku, ya. Nah, kumparan tadi itu disambungkan dengan baterai, ternyata kemudian paku itu bisa menarik klip atau paku-paku yang lain. Artinya adalah bahwa arus listrik ini tadi, gitu, ya, bisa membuat paku itu menjadi magnet, gitu. Jadi ada hubungannya. Tuh. Dan semua ini kemudian ada rumusan matematiknya. Tapi rumusan matematiknya yang berdiri sendiri itu ada pertentangan, nggak konsisten. Nah, lalu ada orang yang namanya James Clerk Maxwell menambahkan satu suku pada persamaan itu, sehingga kemudian persamaan itu menjadi menjadi konsisten satu dengan yang lain, sehingga kemudian persamaan itu diabadikan menjadi nama beliau itu, yaitu persamaan Maxwell. Nah, yang menarik dari persamaan ini kemudian ada dua konstanta yang disebut permitivitas vakum dan permeabilitas vakum, ya. Dalam persamaan itu kemudian konstanta itu menyatu, ya, menyatu. Kita tahu nilai masing-masing. Nah, akar dari perkalian konstanta itu, ya, yang memberikan apa yang kita kenal dengan kecepatan cahaya, gitu, ya, yang nilainya itu sekitar 300.000 km per detik, ya. Jadi apapun cahayanya, maksud saya apapun warna cahaya tampaknya itu, gitu, ya, atau kemudian kita berbicara X-ray, begitu, sinar X, ya, atau inframerah, itu kecepatannya itu tadi, ya, merupakan hasil dari konstanta ini vakum. Jadi sepanjang di ruang bebas seperti ini, maka kecepatan semua cahaya itu sama, 300.000 km per detik, gitu loh, gitu. Nah, itu, ya, itu perihal kecepatan cahayanya itu, ya. Nah, yang menarik adalah, ya, kita kemudian kita tahu bahwa sumber cahaya utama yang kita itu, ya, itu adalah matahari. Jadi ini seolah-olah menggambarkan kehidupan kita, pola kehidupan kita, evolusi kehidupan kita,
listrik magnet yang tadi ditemukan di bumi, yang keduanya terpisah, ternyata kemudian menyatu menjadi yang namanya gelombang elektromagnetik. Dan sumber utama, salah satu bentuk atau perwujudan dari gelombang elektromagnetik tadi itu adalah cahaya. Dan sumber cahaya utama kita adalah matahari. Jadi ini seolah-olah mau menggambarkan bahwa kehidupan kita yang di bumi ini harusnya nanti juga menuju ketinggian, gitu ya. Dan kita seringkali menggambarkan Allah itu di arsy, arsy itu di atas. Artinya kehidupan kita itu nanti harus menuju apa? Posisi yang tinggi, yaitu posisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari hikmah tentang asal usul, ya, asal usul ini dalam pengertian apa yang kita pahami tentang listrik magnet, ternyata tadi yang terpisah itu satu kesatuan lalu menghasilkan cahaya, gitu nggih. Nah, itu salah satu hikmah. Ya. Nah, sekedar ilustrasi Ibu Bapak, kecepatan 300.000 km per detik itu seperti apa sih? Ya, begini, jari-jari bumi kita itu sekitar 6.371. Jadi kelilingnya itu 40.000 km. Jadi di ekuator itu, jadi kalau kita jalan kaki misalkan ya, jalannya lurus saja, nggak ada laut, nggak ada gunung begitu, maka itu jaraknya kelilingnya itu sekitar 40.020 km. Ya, 40.000 gitu. Nah, pesawat komersial kita, begitu kita pergi dari katakanlah Surabaya ke Jeddah, ya, Surabaya ke Jeddah, gitu, itu butuh waktu sekitar 9-10 jam, ya, 9-10 jam, ya. Itu baru Surabaya Jeddah, sekitar 8.000-9.000 km, ya. Itu, ya. Nah, cahaya seandainya ini bisa mengelilingi bumi, tidak terus gitu aja, cahaya itu akan mengelilingi bumi, ya, 7 kali dalam 1 detik, begitu. Jadi saya ingin memberi gambaran, imajinasi bahwa betapa cepatnya cahaya itu, gitu. Pesawat komersial kita untuk sampai Jeddah, katakanlah dari Juanda, itu butuh waktu sekitar 9-10 jam, ya. Itu Juanda Jeddah sekitar 8.000 sekian kilometer. Nah, cahaya itu akan keliling bumi, ya, 7 kali hanya dalam waktu 1 detik. Gitu ya. Jadi itu sendiri sudah sulit, bayangkan, gitu loh. Nah, itu kecepatan cahaya, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita pengennya cahaya lebih cepat dari itu, ya. Kecepatannya tak terbatas, sehingga kemudian Mi'raj dalam waktu gitu aja sudah bisa kemana-mana. Ya, kalau kita membayangkan seperti itu, boleh saja membayangkan seperti itu, tapi menjadi tidak ilmiah. Karena kalau kita bicara ilmiah, ya bicara ilmu yang diterima oleh masyarakat ilmuwan di muka bumi ini. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, tidak lebih dari itu, juga tidak kurang, gitu nggih. Nah, ini kalau kita mau membahas secara ilmiah, gitu nggih. Nah, itu ilustrasinya. Dan karena itu cahaya matahari yang sampai ke kita sekarang ini adalah cahaya 8 menit lalu. 8 menit yang lalu matahari itu memancarkan cahayanya, begitu ya. Nah, baru kemudian sampai ke kita sekarang. Butuh waktu 8 menit untuk sampai ke kita. Kalau kita nyentolopi Neptunus, sekarang kita nyentolopi Neptunus jam 5.19, nyampainya nanti jam 9.19. Butuh waktu 4 jam cahaya sentolop kita itu sampai di Neptunus, planet terluar di sistem tata surya kita
yang jaraknya sekitar 4 miliar 330 juta kilometer. Ya, itu. Kita ngitung aja, ya apa caranya ngitung? Sepertinya dulu sudah pernah ya saya sampaikan ketika membahas itu ya dengan metode paralaks itu. Oke? Nah, itu. Ya. Nah, kemudian cahaya putih kalau lewat di prisma ya, ternyata nah cahaya putih itu akan terurai Bu Bapak. Ya, menjadi apa? Menjadi merah, jingga, kuning, najiku, hibiniu, ya, hijau, biru, nila, ungu. Itu loh. Ya, cahaya yang putih itu tadi, cahaya yang terang itu begitu dimasukkan prisma ternyata akan terurai. Gitu. Ya. Nah, ini tentu ya di lab-lab sekolah kalau kita dulu SMA pernah melihat itu karena kita punya prisma gitu. Nah, ini lab-lab sekolah kita harus punya itu. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya. Di situ. Bahkan cahaya juga ya. Cahaya itu ternyata bisa dipecah. Ya. Bisa dipecah. Jadi satu cahaya itu bisa dipecah. Kalau tadi nurun ala nurin itu numpuk-numpuk. Ya, tidak pecah. Tapi terurai. Tapi cahaya itu juga bisa dipecah. Ya, jadi kalau ini satu kemudian bisa keluar dua. Ya, kalau tadi prisma biasa itu. Nah, sekarang itu kalau dilewatkan ke bahan optik nonlinier gitu nggih. Itu cahaya itu kemudian dari bahan itu kemudian akan keluar dua begitu. Nah, ini yang cahayanya keluar ini ya, itu yang kemudian disebut entangled light, cahaya yang terbelit ya. Nah, terbelit ini kemudian sekarang menjadi penelitian yang menarik ya, karena itu kemudian orang membuat yang namanya super kuantum komputer, teleportasi kuantum, kriptografi kuantum, itu menggunakan sifat-sifat keterbelitan, entanglement ya. Nah, itu ya. Nah, karena kita tahu ya jarak bulan itu sekitar 385.000 km per detik ya, rata-ratanya begitu. Dan kita tahu kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi cahaya itu, jadi kalau kita nyentolopi bulan begitu, maka dalam waktu 1 detik, 1/4 detik, cahaya sentolop kita itu akan sampai di bulan. Dengan kata lain, kalau kita melihat bulan begitu, kemudian kita ditanya, ya, bulannya ono apa ora? Kita bisa langsung jawab, ono. Ya, begitu ya kalau misalkan kita bisa melihat bulan. Karena apa? Pantulan cahaya yang kemudian masuk ke mata kita itu adalah pantulan yang sampai di bulan 1/4 detik yang lalu. Jadi begitu kita lihat bulan, ditanya orang, bulannya ono enggak? Ono, jawabannya begitu. Tapi lain kalau kita melihat melihat bintang, ya seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu, bintang terang terdekat dari kita itu adalah Alpha Centauri yang jaraknya itu 4,35 tahun cahaya. Artinya cahaya yang dipancarkan oleh Alpha Centauri untuk sampai ke kita butuh waktu 4 tahun 0,35 tahun 3,5 tahun itu sekitar 127-128 hari untuk sampai ke kita. Jadi Alpha Centauri yang malam ini kita lihat tanggal berapa itu sekarang? Ya. 13. Ya 13 September. Mundur 13 September 2018 4 tahun. Kemudian mundur lagi 127-128 hari. Ya, itu 4 bulan 7 harian lah kira-kira, 4 bulan 5-6 hari. Jadi dari September, Agustus, Juli, Juni, Mei 13. Mundur
sekitar 7 hari. Jadi Alpha Centauri yang nanti malam kita lihat itu sesungguhnya adalah Alpha Centauri 6 Mei 2016 gitu nggih. Jadi bukan malam nanti itu. Jadi itu menggambarkan Alpha Centauri 6 Mei 2016. Sedangkan cahaya yang dikeluarkan Alpha Centauri malam nanti itu akan sampai ke kita. Jadi kalau 4 tahun berarti 13 September 2026. Tambah 4 bulan, Oktober, November, Desember, Januari. 13 Januari tambah sekitar 7 hari. Berarti 20 Januari 2027. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, Alpha Centauri saiki ono apa gak? Wallahu a'lam. Ya, karena untuk tahu yang sekarang ini malam ini nunggu 20 Januari 2017. Gitu. Apakah bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, 1 tahun yang lalu itu bintang ini mati, kita tidak tahu sekarang ini. Itu loh ya. Nah, jadi itu informasi yang dibawa oleh bulan, oleh cahaya itu tidak langsung serta merta tahu. Yang menarik lagi Ibu Bapak, nggih, kita tahu ini ilmu matematika dasar. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, sudah sangat jelas. A tambah A 2A, X tambah X 2X ya, juga sangat jelas. Tetapi C tambah C Ibu Bapak tidak sama dengan 2C, tapi sama dengan C. Lah, bingung kan? Loro tambah loro 4, 4 tambah 4 8. A tambah A 2A. A-nya bisa macam-macam. A kacang berarti 2 kacang. Ya. X tambah X 2X. Tapi begitu sampai di C, C tambah C itu sama dengan C. Bingung enggak? Karena C-nya itu adalah kecepatan cahaya, Pak. Bu. Jadi kecepatan cahaya tambah kecepatan cahaya. Dimanapun itu, pengen lulus fisika, kudu nyebut sama dengan C. Kalau nulis sama dengan 2C, jamin pasti gak lulus. Karena berarti gak sepakat dengan Einstein. Dan nggak sepakat dengan semua ahli fisika di muka bumi, gitu loh. Tak bisa Ibu Bapak. Saya mau beri ilustrasi begini, nggih. Jadi misalkan saya punya ini ya. Jadi misalkan sekarang Ibu Bapak ya, ada 2 mahasiswa berdiri yang punggungnya itu bertemu, artinya berdiri menghadap yang bertolak belakang. Nah, ya misalkan ini kemudian kompak, ya, satu menghadap ke selatan, satu menghadap ke utara, begitu, nggih. Nah, misalkan yang satu ini tadi ya sama-sama berjalan begitu ya. Kalau yang satu tadi berjalan, misalkan kasih apa-apa, ayo melaku setelah hitungan 1 2 3, 1 2 3, melaku. Ya, ini jalan ke selatan. Ini kan karena bertolak belakang, maka ini pasti berjalan ke utara, kan gitu, nggih. Nah, baliknya kalau satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat, punggungnya ketemu, maka begitu keduanya berjalan, satu bergerak ke timur, satu bergerak ke barat, gitu nggih. Nah, itu. Tapi logika ini akan gugur kalau kedua orang ini berdiri di kutub utara. Ya. Kalau kedua orang ini gegere ketemu begitu ya. Lalu keduanya sama-sama berjalan. Ketika satu sedang menuju ke selatan, ya, maka satunya lagi juga menuju ke selatan, bukan menuju ke utara. Karena dia sedang berada di kutub utara. Semua langkah dia menjauhi kutub utara itu pasti menuju ke selatan. Jadi logika sederhana tadi, kalau 2 orang gegere ketemu lalu bertolak belakang, satu ke selatan, satu ke utara, itu gugur. Ketika orang itu berada di kutub utara, keduanya meskipun bertolak belakang sama-sama menuju ke kutub selatan. Nah, ilustrasinya saya berikan juga sebenarnya ya, itu. Tapi itu bisa dibayangkan. Nah, sama dengan tadi.
A tambah A 2A, B tambah B 2B, X tambah X 2X, begitu sampai pada C tambah C gugur, tidak lagi sama dengan 2C, tapi tetap sama dengan C, karena C adalah kecepatan cahaya. Gitu, oke. Nah, ternyata selain di permukaan bumi dibelokkan, ternyata cahaya ini juga kalau melewati objek-objek berat seperti matahari itu ternyata juga dibelokkan, Ibu Bapak. Ini diramalkan oleh teorinya Einstein dan kemudian dibuktikan melalui pengamatan gerhana matahari total 29 Mei 1919. Ya. Jadi itu ternyata cahaya pun juga punya sopan santun. Ngeliwat objek-objek berat itu gak merem terus nabrak, itu enggak, tapi belok. Oke, belok. Makanya kalau kita jalan ya di depan orang yang lebih sepuh, apalagi orangnya sedang sholat, oh jadi terabas aja. Gitu loh ya. Ya, gak diterima kok sholatnya sejalan. Lah iso sholat lewat omburine ngono lho. Nah, begitu. Punya adab, punya sopan santun. Cahaya aja juga punya, lewat srengenge gak nabrak tapi menggo. Ya. Belok. Ini diprediksi oleh Einstein, ya, dibuktikan oleh astronom Anderson dan teman-teman pada saat gerhana matahari total 29 Mei 19. Ya. Dan terakhir Ibu Bapak, sebenarnya saya beri ini ya, bagaimana kota yang hancur di Hiroshima, yang luluh lantak kemudian dipoles demikian rupa oleh pemerintah Jepang sehingga kemudian sekarang itu menjadi monumen perdamaian di Hiroshima. Gedung ini hancur oleh bom atom, Ibu Bapak, yang dahsyat itu. Yang di situ museumnya diperlihatkan bahwa orang itu meleleh kayak plastik. Ya kena bomnya itu, ya Allah, gak serasanya kita gak kuat melihat itu ya. Nah itu juga ya formulanya itu merupakan hasil kombinasi dengan cahaya Bapak, yaitu EMC kuadrat. Jadi konversi massa menjadi energi, hubungannya kaitannya dengan cahaya, EMC kuadrat. Itu puncak rumus yang sangat monumental di awal abad 20 dan sekaligus membuat kita pusing, membuat kita mumet. Karena itu EMC kuadrat itu paling mudah dipahami oleh orang Jawa. EMC kuadrat, C-nya double, itu kependekan dari endas mumet cekot cekot. Ya, itu cekot-cekot tadi seperti itu juga C tambah C sama dengan C, sulit sekali dinalar gitu ya. Bikin kepala kita juga cenut-cenut. Endas mumet cenut-cenut. Itulah misteri dan rahasia serta keistimewaan cahaya sehingga Allah mengidentifikasi diri dengan ungkapan Allahu nurus samawati wal ard, bahkan kemudian menjadi nama salah satu surat di dalam kitab suci kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, pemahaman kita terhadap cahaya, dan kita senantiasa diberi cahaya, diberi jalan terang, diberi hidayah sehingga keluar dari kegelapan menuju cahaya.